Allah maha baik, Allah maha baik banget sama saya gitu. Tapi kalau saya balikin, tapi antum nggak sholat. Katanya Allah baik gitu ya kan. Maaf ya Ustadz ya. Tapi antum nggak pakai jilbab yang Ya. cewek. Ini gimana ya Ustadz nih? Sering pas ini kita lihat kan, kebetulan dia jadi imam lagi. Jadi imam, saya di belakangnya gitu Ustadz. Si imam itu terbuka auratnya Ustadz. Jadi pas lagi sujud itu tersingkap gitu, apa namanya, celana, sehingga kan aurat kelihatan kan, padahal kan laki-laki kan auratnya dari pusar sampai lutut kan, berarti kan itu udah termasuk aurat tuh Ustaz. Nah ini jadi imam lagi, posisi saya di belakang imam kan, gimana sebaiknya tuh Ustaz? Saya harus benerin bajunya. Benerin kan dia lagi sujud ya, susah juga gitu. Saya tunggu pakai naik, pakai pas pas berdiri ya ketutup lagi kan gitu Ustaz. Itu gimana sebaiknya tuh Ustaz? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada. Amma ba'du, rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian serta umatnya hingga akhir zaman. Ya fillah, jazakumullah wa iyyakum. Seperti biasa kita tadabbur Al-Quran, masih di surat Abasa, sekarang masuk ke ayat 13. Dan kita masih di channel kesayangan kita, channel Milenial Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH Official. Insya Allah akan dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa dituliskan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan di waktu yang tepat. Semoga berguna bagi warahmatullahi selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa yang kata untuk waktu dan tempat pada guru dan tafadol mas kuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa nafsi. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Amma ba'd. Silakan diwakilillah dibuka kitab suci Al-Qur'annya suratul Abasa ayat ke 13 ya. 13 ya. Coba sampai 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah
Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa naftsi wa nafsi. Fi suhufim mutahharah. Dalam suhuf itu lembaran ya. Lembaran-lembaran mukarramah, karomah itu yang mulia, mukarramah yang dimuliakan ya. Jadi dalam kitab-kitab atau lembaran yang dimuliakan. Marfu'ah yang ditinggikan, mutahharah yang disucikan. Yang disucikan. BID dia di tangan dengan tangan-tangan safarah. Safarah itu safir ya, safir itu penghubungnya, cuma diartikan malaikat karena malaikat adalah penghubung antara Allah dan dan Rasulullah. Ya pada saat Al-Quran turun kan melalui malaikat penghubungnya. Ya. Safarah juga bisa berarti penulis ya, cuman kurang kuat ya, banyak yang mengartikan lebih ke cenderung ke penghubung atau ke malaikat. Ya malaikat ya lebih kuat. Kiraman baroroh, kiram malaikat yang mulia. Ya malaikat-malaikat yang mulia, baroroh yang taat, yang selalu taat ya, nggak pernah nggak pernah maksiat, selalu taat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kutilal insan, kutila itu artinya sebenarnya kan kotala, kutila, kotala akar kata sama ya, bisa membunuh, bisa berperang, bisa membinasakan. Tapi ini dibinasakan ya, dibinasakan al-insan, maksudnya dilaknat. Ya, terlaknat, dilaknat itu para manusia. Ya, ini menjadi istifham takrir ya. Ya, ada yang mengatakan ini istikram al-istifham takriri. Kalimatnya untuk mengokohkan bahwa emang sifat manusia begitu. Ya, yang terlaknat ya. Ini al-islam di sini nih, kepada manusia-manusia yang terlaknat tersebut ya, ma akfaroh ya. Ada juga mengatakan ini istimewa taubih ya, kata kalimatnya untuk menghinakan. Ma akfaroh. Ma itu kan apa saja artinya ya. Tapi maksudnya diartikan betapa. Ya betapa akfaro, ya, isi wajannya af'ala ya, af'alu. Wajannya menjadi akfaro itu lebih atau paling, betapa betapa sangat kafirnya gitu, kufurnya. Betapa sangat kufurnya untuk manusia ya, min ai dari mana, sayin khalaqah, di kalimatnya bertanya, itu kalimatnya untuk apa, takrir, dari mana kamu diciptakan. Dipikirkan tuh gitu kan. Baik, lalu ayat kaitan dengan ayat sebelumnya bercerita tentang kisah Abdullah bin Maktum yang Nabi tanda kutip mengabaikannya gitu kan, mengabaikannya, bahwa nggak boleh begitu. Siapapun orangnya, mau rakyat jelata atau penguasa, dia berhak mendapatkan peringatan dari Quran ya, atau namanya kabar gembira daripada Quran ya, tanpa melihat stratanya, status sosialnya ya. Nah, kisah itu Maktum itu kan peringatan dalam ayat sebelumnya, peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan di situ. Nah, peringatan itu tercantum, termaktub, tertulis di kitab ini, fi sufi mutahharah. Ya, peringatan tersebut tercatat, tertulis, ada pada kitab ya, pada lembaran-lembaran yang disucikan, yang dimaksud adalah Al-Quran. Kisahnya Abdullah bin Maktum ada dalam Al-Quran. Di mana di Al-Quran yang ini dia dicatat di berikutnya dia, yang mukarramah, yang dimuliakan, yang di Laul Mahfuz. Ya, udah tertulis di sana. Di kisahnya Abdullah bin Maktum, kisah Nabi Muhammad, semua itu semua
sudah tercatat. Bahkan kisah hari ini kita, hari kajian hari Jumat kan apa nggak pernah kan ya? Biasanya kan kemarin ya, hari Rebo atau hari Ahad ya sebelumnya gitu kan. Nah, jadi hari kok sekarang bisa hari Jumat udah tertulis Pak. Udah tertulis di Lauh Mahfuz akan begini kejadiannya gitu kan, dan artinya menandakan apa ya, Al-Quran tuh begitu detail, datanya begitu tepat gitu. Fi suhufim mukarramah, pada lembar-lembaran yang tinggi yang dimuliakan. Jadi Al-Quran itu betapa mulianya, bukan cuma mulia marfu'ah yang tinggi kedudukannya, saking tinggi kedudukannya dia dijaga oleh para malaikat. Dalam surat Al-Waqiah ya, Al-Waqiah ayat ke-79 kalau nggak salah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthi wa nafsi la yamassuhu illa ilal mutahharun. Tidak menyentuhnya atau jangan menyentuhnya kecuali yang disucikan. Mereka yang disucikan, bukan orang. Ya, kebanyakan saudara-saudara kita salah mengartikan ini gitu kan. Yang dimaksud isinya dia adalah Al-Quran yang di sini, yang kita baca, mushaf yang kita baca saat ini, bukan. Coba kita lihat, antum buka surat Al-Waqiah ayat 79. Al-Quran Al-Waqiah ayat 79. 179 ya, 179. Sudah ketemu? 79 Ustaz. 179. Al-Waqiah sampai 96 Ustaz. 9 apa sebentar ya. La yamusu ila mutahharin, tidak mencucinya. Al-Waqiah 79. Ada? 79. Iya benar. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya atau jangan menyentuhnya kecuali yang dikode. Nyanya itu kembali ke mana? Tidak menyentuhnya. La yamassuhu kepada Al-Quran Nyanya itu berarti kembalinya ke Al-Quran. Dari mana antum tahu Al-Quran? Bukan juga ya. Dari mana antum tahu Al-Quran? Kalau dari ayat sebelumnya fi kitabim maknun, dari kitab terpelihara, berarti Lauh Mahfuz ya. Lauh Mahfuz berarti Al-Quran yang di Lauh Mahfuz, bukan yang di sini, Pak. Al-Quran yang di Lauh Mahfuz ya, betul. Iya betul itu, yang nyanyi Al-Quran, tapi Al-Quran yang di Lauh Mahfuz bukan yang di sini. Artinya perintah jangan menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan, jangan menyentuh Al-Quran yang di sana. Iya, kecuali mereka yang disucikan. Siapa yang mereka disucikan sih? Para malaikat. Para malaikat. Ya, makanya nggak cocok bahwa Al-Quran yang dimaksud Al-Quran yang di sini, maka kita nggak boleh menyentuhnya kalau nggak punya wudu katanya. Iya, saya mau ke situ tadi. Terus ya karena nggak suci gitu kan, atau orang-orang yang sedang junub nggak boleh nyentuh Quran karena ayat itu dipakai, nggak cocok. Ayat ini buat untuk ayat Quran di sana, yang disucikan itu malaikat bukan kita. Iya. Kalau nggak baca ayat sebelumnya, saya nangkapnya Al-Quran yang ada di dunia ya. Makanya ayatnya jangan langsung dipotong satu ayat sebelumnya, sebelum dibaca baru paham. Oh ternyata Al-Quran jangan dilahul Mahfuz. Ada hadis Nabi, jangan menyentuh Quran, hampir sama kalimatnya, la yamassul Quran ila la yamasal Quran ila tahirun gitu kan, kecuali suci. Itu hadis dhaif, hadisnya hadis mursal ya. Ada seorang tabiin yang tidak bertemu dengan para sahabat, tapi langsung ke Nabi. Tidak dipakai kalau hadis dhaif kan. Ya, lalu bagaimana kaitannya? Ya Al-Quran itu kan mukarramah, Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu tinggi mulia, maka kita harus memuliakan Quran dengan cara apa? Kalau baca harus suci, bersih dan lain sebagainya. Iya. Bukan begitu maksudnya. Memuliakan Quran bukan dengan cara seperti itu. Tapi dengan apa? Dengan mencoba memahami isinya, mengamalkan isinya, baru disebut tuh khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wa 'allamahu, alim. Mengajarkannya. Bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan kalau kita belum paham?
Ya, jadi memulihkan Quran bukan cara baca tanpa harus wudu dulu, tahu yang haid, yang hadas nggak boleh baca. Oh, Bukan itu maksudnya. hmm, Tapi dengan cara apa? Memuliakan Quran dengan memahami dan mengamalkan isinya. Lalu diajarkan kepada yang lain. Itulah memuliakan Quran. Kenapa? Al-Quran itu akan hidup bila diamalkan. hmm, Tapi Al-Quran kalau nggak diamalkan, dia ya sama dengan buku yang lain. Hanya lembar-lembaran biasa. Ya ditaruh berdebu, dia nggak bisa membersihkan diri sendiri. Ya akan menjadi berbobot, bernilai bila Al-Quran itu diamalkan. Jelas ya, kira-kira ya? ya. Baik. Jadi Al-Quran begitu mulianya, bahkan tempat tertinggi, mutoharoh, disucikan. Disucikan maksudnya apa? Terpelihara Pak dari pemalsuan, penambahan ayat, dikurang-kurangi ayat, dirubah. Itu ketahuan. Kenapa? Allah yang menjaga. Aku yang menurunkan Quran, aku pula yang akan menjaganya. Kalau Allah yang sudah menjaganya, siapa yang mampu untuk merubahnya? Ya, maka ya kita jaga Quran. Tadi orang-orang yang menjaga Quran tadi dengan cara apa? Minimal ya baca. Lagi-lagi ada yang salah memahami lagi nih. Baca satu huruf itu satu pahala, satu kebaikan. Apa namanya? 10 kebaikan ya. 10 kebaikan. Alif itu satu kebaikan. Ya alif lam itu bukan tiga huruf, tapi satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Satu huruf. Berarti udah 3 huruf. Berarti 30 kebaikan. Karena satu huruf 10 kebaikan. Akhirnya banyak orang baca aja. Padahal di samping itu ada lagi dalil yang lain yang mencela justru orang-orang yang membaca Quran. Lalu bagaimana caranya? Itu namanya hadis am. Iya, namanya dalil am, dalil umum. Perlu dalil khasnya, perlu bayannya, perlu ini namanya am, mujmal, mutlak, perlu bayan, perlu khas, perlu muqayyad, perlu muqayyadnya. Ya, mutlak, muqayyad. Perlu itu. Kalau nggak ada, maka ini terpakai ayat ini. Kalau ini ada ayat yang menjelaskan yang khasnya, maka ini nggak kepakai. Iya, Al-Quran tuh bernilai 10 kebaikan satu huruf ya bila dibaca dengan pemahaman. Ya, bahkan banyak kan banyak dalil yang menerangkan bahwa orang-orang yang membaca Quran malah dilaknat. Iya. Ada orang baca Al-Quran juga nggak paham, hanya sampai kerongkongan doang, nggak sampai ke hatinya karena nggak paham. Padahal hati tepat memahami Quran, gitu kan? Jadi yang benar adalah iya betul Al-Quran satu huruf ya bernilai 10 kebaikan bila dibaca dengan pemahaman. Nah, bagaimana kalau dia nggak paham? Ya dia hanya dapat ganjaran hafalan saja. Gitu, jelas ya. Lalu biaidi syafarah, di tangan pas syafarah itu Pak penghubung ya, syafir, penghubung sama Al-Quran itu jatuh ke tangan Rasulullah melalui malaikat. Berarti malaikat itu penghubung, maka syafarah di sini artinya malaikat. Karena malaikat yang mengantarkan kepada Rasulullah SAW. Tidak dari Allah langsung brak gitu kan. Nabi Musa dapatkan dari Allah langsung kan Taurat. Iya. Nah, kalau Quran enggak kan? Malah para malaikat dulu. Ya, para malaikat diturunnya berangsur-angsur bahkan. Nah, malaikat safaroh. Ya, yang menghubungkan. Nah, sifat malaikat yang menghubungkan Quran dengan Allah dengan Quran tersebut, ya sebenarnya Allah bisa nggak langsung ke Rasulullah? Bisa, sangat bisa. Cuman ada pesan di situ ya, ada pesan di situ. Nah, nanti pesan-pesannya kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Biaidi syafaroh, di tangan-tangan para malaikat. Nah, sifatnya kiram, malaikat yang mulia. Bukan sembarangan malaikat yang mulia, baroroh, yang selalu taat. Kiram baroroh, ketaatan itu identik dengan kemuliaan. Malaikat dikatakan mulia, makhluk mulia karena apa? Makhluk yang taat, bahkan diciptakan oleh Allah untuk taat, tidak diberikan nafsu dia. Makanya diperintah apa saja siap ya Allah, gak pernah menolak, diciptakan hanya untuk taat. Makanya disebut makhluk yang mulia, itu malaikat.
Nah, manusia bisa mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat bila ketaatannya. Karena ketaatannya. Ya kenapa? Karena manusia di samping diberikan akal, diberikan juga hawa nafsu kan, Ya, ya. berperang dengan nafsunya. Wajar malaikat mulia karena nggak diberikan nafsu. Nafsu. Tidak ada alasan, tidak ada alat untuk dia menentang. Kalau manusia ada namanya ada nafsu, ada alat yang dipakai untuk menentang. Ya makanya kalau kita bisa mengendalikan nafsu, kitalah yang mulia. Ya mulia di sini adalah orang manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka disebut mulia. Tapi kalau kita menolak selain lebih dominan nafsunya, bahkan lebih hina daripada binatang kan. Ya, jadi malaikat dikatakan mulia karena selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula manusia. Jadi ketaatan kemuliaan seorang bukan lihat dari status stratanya, status sosialnya, pada pendidikan akademisnya, bukan. Ya inna akramakum indaul atqakum. Yang paling bertakwa, yang paling mulia itu paling bertakwa di sini, bukan yang paling pintar, gelar akademiknya banyak, ya paling banyak hartanya, bukan, tapi yang paling bertakwa. Ya inna akramakum indallahi atqakum bi aidi safaroh. Lalu sebelum saya berangkat lebih jauh, maka kesimpulannya dari ayat yang tadi kita baca tadi adalah Al-Quran yang mulia, ya begitu sangat mulia Al-Quran, bahkan dijaga oleh makhluk yang mulia bernama malaikat. Ya, kenapa? Karena firman Allah yang mulia kan, dijaga oleh malaikat yang mulia, disampaikan kepada makhluk pilihan. Ya manusia pilihan, manusia mulia Rasulullah SAW. Ya begitu mulia, maka kita harus memuliakannya seperti kemuliaan Al-Quran. Maka jangan pilih kasih ya kepada siapa saja, jangan pandang bulu kepada siapa kita berdakwah. Ya bukti apa? Rasulullah yang mulia saja ditegur sama Allah. Kenapa? Karena tadi bermuka masam kepada orang-orang yang mau menerima dakwahnya. Ya, maka kita disebut memuliakan Quran kalau tadi berdakwah tanpa pandang bulu. Ya, peringatan buat para ustadz, jangan melulu gitu kan orang-orang yang berduit kamu hajarkan dengan segenap hati. Ya, orang-orang kaya kamu kenal dengan segenap hati, tapi orang-orang yang nggak punya kamu abaikan. Banyak sekarang para ustadz seperti itu. Ya, makanya ustadz sekarang, gelar ustadz itu menjadi pekerjaan. Menjadi pekerjaan untuk apa? Untuk menebuk harta, untuk memperkaya diri. Ingat, semua akan Allah tanya nanti. Ya, nggak perlu. Maksudnya kalau seorang ustadz harus paham, dia ngerti ilmu, apalagi masalah rezeki, dia tahu. Nggak usah takut masalah rezeki, dakwah saja. Allah yang ngatur rezekinya. Ya, nah lalu setelah Allah bercerita tentang kemuliaan Al-Quran, kebaliknya dihantam habis-habisan betapa hinanya itu manusia. Bila sifat seperti ini, kutilal insan ma'akfaroh, berbanding jauh kan. Al-Quran yang begitu mulia, tapi sudah manusia betapa hinanya, binasanya, telah dibinasakan begitu terlaknatnya para manusia ma'akfaroh. Kenapa? Betapa kufurnya, betapa ingkarnya. Kok bisa gitu kan manusia dibandingkan apa coba? Kita adu gitu kan, fisiknya dibanding makhluk lain yang bernama binatang, gajah katakan. Lebih kuat gajah ke badannya. Tapi dia taat, dia berzikir kepada Allah. Tidak ada di dunia yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berzikir kepada Allah. Dibanding apa lagi coba yang bisa binatang? Kita menganggap manusia mulia kan, padahal di sini al-insan ma'akfar, betapa kufurnya, begitu terlaknatnya. Jadi kekufuran berbanding terbalik tuh dengan ketaatan. Orang-orang yang taat, orang-orang yang mulia, seperti mulianya para malaikat. Sebaliknya, bila kita kufur, maka dilaknat. Kok bisa ya? Kalimat al-istifham atau kalimat tanya untuk menghinakan.
betapa hinanya manusia seperti itu, yang kufur terhadap apa ya? Ya ayat berikutnya, min ay syai'in khalaqah. Dari mana mereka diciptakan? Dari mana dia telah diciptakannya? Maksudnya berpikir gak? Dari mana kamu diciptakan? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dipikir dalam apa ayat surat 51 ayat 21 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa naftsi wa nafsi wa fi anfusikum ya afala tubsirun. Dan pada diri kalian, afala tubsirun, apakah tidak mengambil pelajaran? Ya, tidak berpikir gitu kan. Pandang diri, gak usah jauh-jauh. Orang-orang yang punya hati bersih, imannya bagus gitu kan, mandang diri saja itu banyak akan bertambah keimanannya. Coba kita, pernah nggak kata Al-Quran memerintahkan, lihat dirimu kamu sendiri, perhatikan dirimu kamu sendiri, ada apa? Mau nggak berpikir? Mau nggak mengambil pelajaran? Mata kenapa alis begitu? Bulu mata kenapa begitu? Hidung kenapa lubang ke bawah? Berpikir nggak setiap inci, setiap inci tubuh kita, pikirkan. Maka akan menambah keimanan. Jangan seperti orang-orang ateis yang tidak bertuhan. Kita terjadi begitu saja, akan hilang begitu saja. Seolah hidup begitu saja. Berpikir enggak? Afala tubsir. Maukah kamu berpikir mengambil pelajaran dari mana kamu diciptakan? Nah, jadi Pak, nanti di ayat berikutnya dari nutfah segala macam itu ya. Nah, kita mau kasih gambaran sedikit. Dari mana kita diciptakan? Dari mana, Pak? Dari air yang hina. Nutfah. Khalaqa nanti kita di pembahasan berikutnya. Jadi ini bocorannya aja ya. Dari air mani yang dipancarkan, yang air mani yang hina. Kenapa antum bilang hina? Ya, karena keluar dari lubang najis. Tapi air mani najis gak? Oh iya, tapi air mani tidak najis sih. Iya kan? Lagi-lagi hina tuh pikiran manusia kan? Oke. Ya. Dia walaupun air mani itu tidak najis, suci, tetap aja kita nggak mau. Pada saat kita ketemu ke tubuh kita, gimana perasaannya? Iya. Tempel ke baju kita bagaimana? Padahal tapi bercampur dengan air sendi kan, jadi najis itu kan. Artinya kita apa namanya itu? Kita sendiri aja jijik. Nah, kita berasal dari situ. Berasal dari situ padahal. Ya, lalu kita menjadi segumpal daging. Kita percepat prosesnya gitu kan. Kita percepat prosesnya. Jadi dari air mani tersebut katakanlah jadi manusia. Jadi untuk lebih rinci ayat berikutnya di pekan depan insyaallah ya. Kita persingkat. Katakan jadi sosok manusia. Kita ini sekarang sudah merasa mulia. Padahal nggak tahu asal usulnya. Kan gitu Pak. Kita sekarang ini aja, saya sering bilang kita sebutnya WC berjalan ini. WC berjalan. Karena kemana-mana kita bawa kotoran. Di mata ada kotoran, di hidung ada kotoran, di mulut ada kotoran, semua ada kotoran. WC berjalan. Ya, manusia hina sebenarnya. Lalu makanya ayat ini apa adanya kan menceritakan betapa hinanya manusia. Kenapa kau sombong? Nanti di ayat keberapa nanti ya? Kau jadi sombong. Padahal kamu awalnya hina. Kamu sendiri nggak mau megang tuh air tersebut. Beranak pada saat dia keluar dari rahim ibu, bisa apa manusia itu? Nggak bisa apa-apa, Pak. Jangankan melawan orang, binatang nyamuk saja nggak bisa dia mengelak. Udah hina, lemah. Lemah sekali. Apalagi beranjak dewasa, siapa yang ngajarin jalan? Orang tua. Bukan orang tua, Allah yang ngajarin jalan. Sejak kapan orang nak jalan? Kok belum waktu jalan nggak akan jalan, Pak? Allah yang bimbing jalan. Ada ngasih respon, yang ngasih pelajaran, tanda-tanda, tiba-tiba dia berangkat, tiba-tiba dia
Allah yang ngasih ide-ide itu. Iya, iya, iya. Ayo jalan. Ya kita nggak tahu, taunya kita yang ngajarin jalan, kita hanya nuntut megangin doang. Tanpa kita pegangan dia bisa jalan sendiri, Iya, Pak. iya, iya. Cari makanan minuman juga dia Iya, menyusuinya nyari sendiri ya, nggak nyari dikasih tahu sendiri. ya. Ada instingnya dia. Kenapa? Siapa yang berikan itu? Allah yang berikan ke situ, Pak. Kenapa? Ini manusia lemah sekali. Lalu beranjak dewasa, usia balik ya, belum usia balita, buang air kecil masih mohon maaf, masih butuh orang tua. Lemah sekali. Mulai dewasa, mulai sekolah tuh. Sekarang udah seperti ini. Kufur kepada Allah. Nah, ini ayat kalimatnya. Kutilal insan ma akfaro. Betapa kufurnya itu manusia. Nggak tahu tuh prosesnya dulu bagaimana. Ini kan penghinaan namanya. Bahasa gini maksudnya, Pak. Kayak antum begitu kan. Ya. Atau manusia masih pada umumnya yang tidak mau beriman. Ada orang yang sekolah sarjana, pendidikan tinggi. Ini kalimat ataubi ya, kalimat penghinaan. Kamu dari mana asalnya? Dia bukan bertanya dari mana kamu berasal, dari kota mana, bukan. Artinya kalau orang tua tidak menyekolahkan kamu, tidak mengajari kamu nggak bisa jadi sarjana tuh. Ibaratnya begitu kan. Kok sekarang sama orang tua kok begitu kelakuannya? Ya, kamu tuh dari mana? Kamu lupa. Itu kan bahasa begitu, Pak. Kamu lupa. Selama ini kamu bagaimana? Kan gitu. Hanya gara-gara orang tuanya tukang beca, gua buru-buru panggul, anaknya sarjana menghinakan orang tuanya. Kamu tuh dari mana? Justru karena keringat orang tua yang manggul-manggul beras, kamu jadi sarjana dan lain sebagainya. Ma'akfaro. Betapa kufurnya. Kufur kan lupa syukur kan? Gak ingat. Ya, min ai syai'in khalaqah. Dari mana? Dari jenis apa ya? Kamu tuh Allah telah menciptakannya. Nah, kalau kita banyak berpikir, maka gak banyak. Kita pinter, Pak. Bukan kita yang pinter, Allah yang ngajarin. Ya, makanya malu kita kalau misalnya banyak orang. Makanya tadi Al-Fatihah kan, alhamdulillahirabbil alamin. Alif lamnya alif lam ma'rifat. Hanya Allah yang patut dipuji. Karena semua kebiasaan kita, semua kepintaran kita itu Allah yang menyiapkan, yang mengajarkan, menyediakan. Kita nggak ada apa-apanya, malu kita gitu kan. Mudah-mudahan ayat ini menjadi renungan buat kita. Tidak sepatutnya kita menjadi orang-orang yang lupa, menjadi kufur, lupa dari mana asal kejadian kita, tapi menjadi kita semakin ingat bahwa kita ada yang menciptakan. Dan Allah yang menciptakan kita bukan sia-sia, bukan nggak ada tujuan, cari tahu dengan tujuan apa kita diciptakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya ini dari mana ini, Ustaz? Bingung nih saking banyaknya nih. Tadinya sih kalau yang saya ambil intinya itu kan kita aja kalau di sekolah mau juara, kita kalau di kantor mau di level tinggi, itu kan kita kejar gitu ya, Ustaz ya. Sedangkan kita juga kan mau, ya orang-orang beriman kan maunya bertetangga dengan Rasul tuh. Dia pasti mengejar tingkat takwa tadi tuh. Nah, untuk tingkat takwa tadi kan kita tadi belajar harus taat. Nah, taatnya di sini kan ya samina wa atona gitu kan. Semua yang diperintahkan kita kerjakan, semua yang dilarang kita jauhkan gitu. Dan tentu kan ada term of condition ya, ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Salah satunya semua yang perintah harus kita kerjain tuh, sholat, puasa, zakat. Kan ada orang yang ya udah saya sedekah aja lah, Allah maha baik, Allah maha baik banget sama saya gitu. Tapi kalau saya balikin, tapi antum nggak sholat. Katanya Allah baik gitu ya kan. Maaf ya Ustadz ya, tapi antum nggak pakai jilbab. Yang cewek. Bahkan saya suka bercanda istri saya gitu ya kan. Allah baik banget loh. Kenapa kita dikasih begini begitu. Kalau baik tahajudnya lanjutin. Saya suka begitu.
Kan baik tuh ya, sholat tahajud paling ya udah pelan-pelan aja dulu 10 menit bangun, yang penting continue, ntar lama-lama nagih kan gitu ya kan. Bener nggak kayak begitu Ustadz tuh? Jadi ada orang yang mau di levelnya mau level tinggi, tapi dia perintahnya yang satu dilakuin, yang satu dilanggar gitu. Iya, ada benarnya Pak, ada benarnya. Jadi intinya gini ya, kalau untuk orang lain kalimatnya itu gimana ya, pemakluman. Pemakluman. Iya, kalau ke kita tuh pemaksaan Pak. Hmm. Jadi kalau kita paksa diri kita, orang lain la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Karena hukum itu buat kita, ya kan? Telah apa, babi haram, buat saya haram. Orang lain Terserah ya antum lah, mungkin antum mau makan. enggak. Antum mah Islam Artinya, juga mau makan babi, bodo amat saya. Saya juga suka artinya bercanda begitu Ustaz, suka saya candain gitu emang. ya, artinya hukum itu buat kita. Saya pribadi ke anak istri, saya ribanya pakai sikap. Hmm. Saya ingin meningkatkan kualitas ibadahnya mereka. Maka saya dulu Pak, Hmm. saya dulu. Nabi kan sholat bengkak-bengkak ditanya sama Aisyah. Ya, Berarti kan Nabi itu mulai Pak contohin. ya, ya, ya. Jangan nyuruh kan. Nabi sholat. Pada saat Aisyah tanya, kenapa kamu sholat bengkak-bengkak gitu Rasul? Karena udah dijamin kan. Hmm. Emang salah jadi orang yang bersyukur. Iya, betul. Iya kan? Artinya semakin bersyukur semakin taat dong harusnya kan? Kayak tadi antum kan tambah dong tahajudnya. Ya, ya, ya. Pada saat kita menambah tahajud kita, qiyamul lail kita, menambah Senin Kamis kita gitu kan? Orang bertanya, iya kan? Kenapa sih Bi kok sering banget sholat Senin Iya, Kamis? betul. Banyak sih nanya gitu. Kan gitu kan? Baru enak aja jawabnya daripada kita Senin Kamis kamu. Iya, Akhirnya nggak orang kena. jadi antipati Pak. Hmm. Iya kan? Lebih baik Pak, kita dulu praktekkan. Jadi orang tanya kenapa sih Pak? Kok Senin Iya, Kamis iya. mulu? Orang yang susah itu, tapi ibadah dijaga. Orang jadi bertanya, kenapa sih kamu ibadahnya getol amat padahal susah? Hmm. Justru karena saya susah di dunia nggak apa-apalah. Saya punya harapan di akhirat. Saya di dunia udah bendera putih. Saya fokusnya ke akhirat aja lah. Jangan sampai nanti di sini udah nggak dapet nih. Saya mau ngejar sama antum nih, mau balapan sama antum, nggak menang juga saya gitu kan. Udahlah, saya kalah di dunia, kalah dah. Saya nggak kalah di dunia ini, tapi saya akan menang di akhirat. Ada harapan di sini. Tapi susah Pak. Orang yang naik ekonomi bagus, sejahtera, ibadah taat, tekun. Orang bertanya lagi kan pasti, Iya, iya, iya. kamu tuh udah kaya, udah sukses segala macam, kok ibadah tekun amat sih? Emang salah saya kalau bersyukur. Iya, iya, iya. Ini kan semua dari Allah. Hmm. Jadinya apa kenikmatan beribadah, kualitas maupun kuantitas itu menjadi buat orang-orang jadi bertanya-tanya dan bisa jadi beda dakwah. Hmm. Dibanding kita nyuruh orang mulu, nyuruh. Lebih pribadi, contoh pribadi. Kalau ada kesempatan saya masuk Ustadz. Ya. Jadi kadang dia suka bertanya begitu. Awalnya dicerita dulu, saya nggak tahu dia ini. Kalau dia tuh, kalau aneh pulang nih ke Indonesia, Rom, dia bilang, gue sholat jamaah di masjid di barisan pertama. Barisan pertama sholat di masjid. Setiap hari tuh Rom 5 kali sholat tuh selalu di depan. Saya balik, kenapa pas balik ke sini nanti nggak sholat? Saya bilang begitu ya kan. Lagi pula ngapain cerita kayak begitu? Karena saya suka, tergantung orangnya tuh. Saya balikin begitu. Ngapain cerita sama gue, ceritanya sholat setiap hari di masjid. Ya udah lakuin aja, kalau pas lagi nggak dilihat orang sholat juga gitu ya kan. Kan antum bilang kan, oh aneh dikasih istilahnya mungkin dikasih warisan, kasih ini, kasih, masya Allah, Allah tuh baik banget gitu. Terus balik langsung. Ya kalau begitu tambahin dong sedekahnya, sholatnya, puasanya. Saya balikin. Wah lumayan kalau gue ceritain mana begitu. Sebenarnya aneh nggak mau cerita. Lu bukan anak gue, lu bukan istri gue bukan bukan tanggung jawab gue. Ya nafsi lah.
gue nggak bakalan nge-push lo gitu, terserah lo, itu lo hidup lo gitu, ibarat kata begitu Ustaz gitu ya kan. Tapi karena saya ini temen deket, aneh selalu ingetin, antum harusnya bersyukur sama aneh tuh, ingetin terus biasa begitu Ustaz. Emang Iya, iya. terkadang ngelihat orang gitu ya kan, cuman yang saya Harusnya bingung. harusnya antum bersyukur kepada Allah karena aneh ngikutin antum. Aneh yang yang bersyukur pada aneh ini bukan tempat bersyukur nih, Iya, bersyukur iya. pada Allah. Jadi ada level-level kayak begitu tuh. Ada juga level yang nih teman baik banget nih Ustaz. Ya orang baik banget, cuma satu doang salahnya tuh. Sholatnya masih bolong-bolong gitu ya. Dia udah anggap saya kakak, saya juga anggap dia adik gitu ya kan. Hmm. Tapi saya juga melihat diri, apa saya berlebihan gitu kali ya. Sampai suatu ketika, lu udah sholat belum? Bilang gitu ya kan. Eh, manggil Bang Romi mah nggak ngeliat kan kalau aneh setiap hari sholat. Ya kan gue sering ke masjid, awal waktu gue ngeliat lu nggak ada, tengah waktu nggak ada, akhir waktu nggak ada. Emang gue bilang-bilang bang kalau misalnya gue sholat, dia bilang gitu. Ya kan kelihatan sekali dua kali. Udahlah bang, urusan akhirat urusan aneh. Ya udah nggak apa-apa, kenapa ngegas gitu ya kan. Gue itu pengen berteman sama lo sampai ke akhirat, makanya saya ingetin terus sampai sekarang. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, sekarang udah sekarang saya nggak bakal ingetin lagi. Oh, makasih ya bang ya. Enggak sih bang, ih gue kepengennya lu karena lu baik ya kan, gue ingetin biar kita sama-sama di akhirat bareng gitu ya. Iya bang, makasih bang, nggak enak deh jadinya, padahal saya bercanda aja gitu ya. Ya, ya, ya. Ya ada juga orang yang begitu Ustaz, kadang ya benar tuh kata Ustaz tuh. Udah dikasih berlimpah, kalau saya bilang nih orang lips, kalau istilah kata lip service aja gitu, ngomong doang, oh Allah maha baik, Allah baik banget sama gue. Kalau ibarat kita nih, kalau misalnya ada tetangga kasih kita makanan enak, kita kan kasih makanan balik yang enak dong gitu ya kan Ustadz ya kan. Nah kalau misalnya kita dikasih rezeki yang bagus, ya lo getolin dong ibadahnya. Ini pola pikir saya aja ya gitu ya kan. Terkadang aduh saya bener-bener nggak ria gitu, terkadang kalau misalnya istri bilang udah capek, ya mungkin istri ya mungkin sayang sama suaminya gitu, udah capek, nggak usah tahajud dulu atau nggak usah duha dulu gitu. Saya bilang ini saya bersyukur, masalahnya kan kita jaga supaya yang kita dapetin ini jangan sampai hilang, paling nggak gitu dulu kan. Ya, itu tingkat syukurnya saya gitu. Kalau kalau di level ibadah yang kayak kita curhat, kayak kita udah senang sama Allah kan, jadi enak gitu ya Ustadz ya. Ya. Walaupun capek, enak gitu. Nah setelah itu tidurnya juga nyenyak kan, karena udah capek banget kan, tetap mempertahankan ibadahnya gitu kan, tidurnya jadi enak gitu. Masya Allah. Gitu Ustadz. Ustadz ini ada pertanyaan ya. Oh udah waktunya ya. Mungkin satu pertanyaan nih Ustadz. Ini gimana ya Ustadz nih? Sering pas ini kita lihat kan, kebetulan dia jadi imam lagi. Jadi imam, saya di belakangnya gitu Ustadz. Si imam itu terbuka auratnya Ustadz. Jadi pas lagi sujud itu tersingkap gitu. Apa namanya, celana singkat kan aurat kelihatan kan, padahal kan laki-laki kan auratnya dari pusar sampai lutut kan, berarti kan itu udah termasuk aurat Ustadz. Nah ini jadi imam lagi, posisi saya di belakang imam kan, gimana sebaiknya tuh Ustadz? Saya harus benerin bajunya. Benerin kan dia lagi sujud ya, susah juga gitu. Saya tunggu pakai naik, pakai pas berdiri ya ketutup lagi kan gitu Ustadz. Itu gimana sebaiknya tuh Ustadz? Ya, ini kesalahan pada saat awal ini, Pak. Hmm. Artinya kan pada saat kita mau sholat, tahu nih imam ini layak kan jadi imam kan, dari pakaiannya. Hmm. Ya, ini kebanyakan kita orang-orang timur, ya kadang-kadang suka Gak enakan. menahan diri, kayak enakan gitu kan. Hmm. Ini ada saya pernah ceritakan tuh, boleh nggak salah ya. Ini analogi ya. Yeah. Ada seorang apa namanya kumpulannya, ada dari Jawa, dari Timur, kumpul di satu daerah, itu kan apa namanya, rata-rata yang dipanggil tuh ada kiai, ada ustadz, ada buya, ya ada ajengan gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan, pada alim ulama lah gitu kan.
Ya, pada saat sholat zuhur pada nggak enakan. Siapa yang mau jadi imam? Udah antum aja dah, antum. Ah ya antum syah ya antum kan syah gitu. Antum kan pada ada apa? Nggak ada yang juga, nggak ada yang jadi imam nih. Ada supir taksi masih di dalam jadi imam. Karena waktu kan mau nggak mau gimana? Udah jadi imam, Iya. ya kan? Nah, itu kesalahan di awal tuh. Ada gimana? Ya udah ya nggak ngerti ilmu gimana? Seorang alim ulama dipimpin oleh orang-orang yang Iya. nggak ngerti agama. Hanya dibawa lari ke arah politik gitu kan. Nah, di cocokologi gitu kan. Begitu pun dalam hal politik, jangan sampai orang di sana yang berkuasa orang-orang yang tidak baik. Kita jadi yang dipimpin oleh mereka. Kita harus berpolitik ya. Jadi dikaitkan ke sana, padahal nggak tepat gitu ya. Artinya Pak, nggak seperti itu dia kesalahan. Artinya Pak, antum sebagai makmum tetap sah sholatnya. Iya. Oke. Ya seperti tetap sah sholatnya, tanggung jawab pada imam kan. Ada soal itu apabila ya apa namanya kesalahan ya imam bertanggung jawab. Kenapa nggak ya sebisa mungkin ya nggak kan jadi pada saat itu ya kalau dia kan bertanding si imam nggak paham kan. Iya. Nggak paham dengan minimal dengan pakaian kan. Ya kan dia pasti tahu, dia lebih tahu kalau dia pasti turut pasti tersingkap kan begitu kan. Dia nggak layak jadi imam. Kenapa maju satu? Ya kesalahan itu sebagai makmumnya. Kita yang ngerti agama dilihat dulu kan, nggak ada yang layak nih. Kan kelihatan face-face apa ya? Iya. Ini kayaknya nggak layak nih. Maka antum lah yang maju harusnya gitu kan. Selamatkan kapal itu Pak. Selamatkan apa mobil tersebut, bis tersebut. Ditambah di tangan supir yang ugal-ugalan. Gitu ya. Ini pelajaran lah buat kita. Ya apa masalah sih. kadang kalau anak jadi imam juga meriksa kan suka kalau kebuka kan suka ada angin berasa tuh di belakang tuh Ustaz. Periksa gitu turunin gitu. Kalau orang yang nggak ngerti banyak sih Ustaz ya, orang Arab juga begitu gitu ya maksudnya. Ini apa nggak ngerti apa gimana ya saya bilang. Terkadang kalau misalnya dia sholat sendiri tuh saya deketin saya turunin gitu apa namanya bajunya gitu. Boleh nggak batalkan sholat. Tapi kalau dia nggak paham gimana Pak? Iya itu dia. Turunin apa sih jadi batal gitu ya lagi. Tapi boleh gerakan sholat ya, gerakan boleh nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman tadi khawatir dia nggak paham. Iya betul Ya, walah. Karena ada juga tuh pas kan saya itu ya karena di dalam perjalanan terus masbuk dia posisinya ya cuman 2 makmum terus dia mundur. Cuman pas mundurnya pas saya nempel di belakang imam dia nggak ngelurusin gitu, nggak ngerapetin gitu. Saya ngasih tanda untuk dia apa namanya mendekat gitu ya kan. Tapi nggak mau ya udah. Ya selesai tugas itu. Maksudnya jangan sampai nanti saya dituntut gitu dia kira-kira udah tahu bukannya ngasih tahu gitu ya. Ya tentang urusan rapat sholat itu bukan syarat sah sholat Pak. Iya. Cuma syarat keutamaan sholat berjamaah. Hadisnya gitu kan. Sufakum fainatas fiat minta mami sholat, kesempurnaan dari sholat. Ya, tapi antum dianggap sempurna sholat antum karena antum berusaha untuk urusan rapat. Mereka lah yang tidak mau urusan rapat. Mereka lah yang kurang yang tidak sempurna. Antum tetap sempurna walaupun antum berjarak, renggang gitu kan. Antum dinilai sempurna sholat antum. Kenapa? Antum sudah berusaha untuk itu. Hukum kan buat antum kan? Betul. Betul. Syukurlah khair Ustaz. Sampai di sini dulu teman-teman. Kalau misalnya ada tanya boleh disampaikan di kolom komentar. Ya bismillah, jazakumullahu wa'alaikum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa qul haqqun rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua yang benar datang dari Allah. Barang siapa ingin beriman silakan beriman, barang siapa ingin kafir silakan kafir. Semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa berlakunya. Kuluman alifan, kita semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisab diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala
kesalahan dimaafkan, diampuni dan ganti pahala yang berlipat-lipatkannya dengan kemahamurahannya. Wallahu alam bisawab. Kita berdoa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi لا إله إلا الله محمد رسول الله